Saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi Tuhan dan untuk saudara dengarkan baik-baik. Tuhan Yesus naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapanya. Nanti Dia akan datang menjemput umatnya. Siapkanlah hatimu sekarang. Kedua tangannya terbuka, memberkati para muridnya semua. Saat itu Yesus berangkat ke surga, menyediakan tempat bagimu. Mataku memandang ke surga, melampaui batas awan putih. Hatiku gembira, penuh sejahtera, menantikan kedatangannya. Yesus berjanjikan kembali sebagai Raja Maha Kuasa mulia. Engkau dan aku yang percaya padanya akan dijemput pulang ke surga. Mataku memandang ke surga, melampaui batas awan putih. Hatiku gembira, penuh sejahtera, menantikan kedatangannya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa dengan kami kembali sekali ini dalam hari yang khusus kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini saya mengajak saudara sekalian untuk merenungkan firman Tuhan. Saya ingin mengatakan kepada saudara sekalian, salah satu kekuatan orang percaya yaitu ketika Yesus naik ke surga. Saudara tahu Dia naik ke surga, ke tempat yang maha tinggi. Dia duduk sebelah kanan Allah Bapa di surga, dan dari sana nanti Dia akan datang menjemput kita. Itulah kekuatan dan pengharapan yang luar biasa dari setiap orang yang percaya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami mendengarkan firman Tuhan di hari yang istimewa ini. Beri kami anugerah dan kekuatan daripada-Mu, supaya kami mengerti bahwa Engkau naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami, dan sebentar lagi Engkau akan datang menjemput kami bersama-sama dengan Engkau kekal selama-lamanya di surga. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Mari kita membaca firman Tuhan hari ini dari Perjanjian Baru, kitab Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul pasal 1, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-9. Kisah Rasul 1 ayat 8 dan 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.
Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Amin. Satu bagian terpenting dalam masa 40 hari Yesus sesudah kebangkitannya sampai ia naik ke surga, ialah ia membuktikan bahwa dirinya hidup. Sebenarnya itu tugas utama orang percaya. Tugasnya apa? Nomor satu, mereka harus membuktikan, kita semua harus membuktikan, para pemirsa sekalian yang menyaksikan program ini harus membuktikan bahwa Yesus hidup. Di mana Yesus hidup? Ya, dia hidup dalam hidup kita. Harus nampak dalam hidup kita bahwa Yesus memang hidup. Kalau saudara mau tahu bagaimana sifat dan tabiat Kristus, kita baca dari Galatia pasal 5 ayat 22-23. Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Apa bunyi firman Tuhan itu? Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera. 9 buah Roh Kudus, dan di akhir dengan yang ke-9 disebut dengan penguasaan diri. Artinya apa, saudara sekalian? Kalau kita membuktikan bahwa Yesus hidup dalam hidup kita, kita harus membuktikan diri bahwa kita sekarang dalam kehidupan kita, mulai dari wajah kita sampai, ya, saya pakai cara mindset kita, etika dan moral kita, pola dan gaya hidup kita, dan tutur kata dan tingkah laku kita mencerminkan bahwa Yesus itu hidup. Yesus itu penuh kasih. Yesus itu bersuka cita. Yesus itu penuh dengan shalom. Itu kan nampak dari wajah kita. Hari ini saya mengajak kita semua supaya jangan sampai kita lupa. Itulah sebabnya Yesus sampai berlama-lama di dunia ini. Supaya apa? Supaya para muridnya, pengikutnya siap untuk membuktikan bahwa Yesus itu bangkit dan hidup dan menang. Sama halnya dengan kita. Sekarang kita harus menunjukkan bahwa Yesus itu menang. Kita tidak mau dikalahkan oleh kuasa iblis. Itu dia yang pertama. Yang kedua ialah ayat 8 tadi mengatakan bahwa Yesus memberi pesan kepada para murid. Ketika Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku. Yang paling penting di sini, saudara sekalian, para murid itu disuruh bergerak. Mulai dari ibu kota Yerusalem di mana mereka ada pada waktu itu, terus ke Yudea pada provinsi yang lain, terus ke Samaria, tempat yang agak jauh, dan kemudian sampai ke ujung bumi. Ujung bumi kemana? Sampai kemudian dibawa ke Amerika, dibawa ke Asia, dibawa kemana-mana, ke Afrika dan lain-lain. Itu pesan firman Tuhan. Jadi kenaikan Yesus ke surga, Roh Kudus turun, membuat kita menjadi saksinya kemana-mana. Oke. Yang ketiga ialah di mana Tuhan Yesus naik ke surga. Kata firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 2, Ia menyediakan tempat bagi kita. Tetapi jangan lupa, Ia akan turun dan menjemput kita nanti sebagai umatnya, tinggal bersama-sama dengan Dia di surga selama-lamanya. Apa artinya untuk kondisi kita sekarang? Untuk kondisi kita sekarang, nomor satu kita harus ingat. Tidak dikatakan bahwa Yesus mengalami kesulitan waktu dia mau terangkat. Ingat, Tuhan Yesus itu bukan helikopter. Ya, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika dia sudah sampai ke atas sana, awan menutupi dia dari pandangan mereka. Yang pertama ialah artinya apa, saudara sekalian? Yesus begitu mudah naik ke surga.
karena ia kakinya. Tubuhnya adalah tubuh kemuliaan yang tidak lagi melekat kepada dunia ini. Saya berharap kepada kita pada pagi hari ini untuk sungguh menyadari, jangan lagi, apalagi dalam situasi yang seperti sekarang, jangan lagi melekat kepada hal-hal yang duniawi. Jangan lagi hidup dengan kebiasaan buruk yang melekat kepada dosa. Tolong supaya ketika kita pergi menghadap Tuhan, kita dengan mudah dibawa oleh malaikat Tuhan ke surga. Yang kedua, apa artinya? Yesus naik ke surga supaya membuat mata kita memandang ke atas. Kolose 1 ayat 1 sampai 3 mengatakan, kalau kita sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, maka kita disuruh oleh Tuhan memandang ke atas. Tidak lagi memandang kepada semua daya tarik dunia ini. Kalau kita sampai ke sana, kita percaya, kita kuat, kita teguh, kita tangguh berhadapan dengan segala macam masalah dunia ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dalam situasi sulit seperti sekarang, di hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini, berikan kepada kami anugerah-Mu Tuhan, supaya kami dapat membuktikan bahwa Engkau hidup, supaya kami siap menjadi saksi-Mu, bergerak kemana-mana, supaya semua orang tahu bahwa Yesus itu hidup dan menang. Dan tolong kami supaya kami tidak pernah melekat lagi kepada dunia ini, dan mata kami terus memandang ke surga, di mana kami akan tinggal bersama dengan Yesus selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.